Selamat datang di Arta Misteri. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng. Di balik bisikan malam, tersimpan rahasia yang tak semua orang berani mengungkap. Di balik senyapnya lorong, tersembunyi jejak yang terlupakan. Dan di balik tawa, kadang ada tangis dari dunia yang tak kasat mata. Bersiaplah, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang mungkin tak ingin kamu dengar, tapi justru membuatmu semakin penasaran. Ini bukan cerita biasa, ini adalah Arta Misteri. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintu. Siapa tahu mereka sedang memperhatikanmu sekarang. Cinta ditolak, dukun bertindak. Di sebuah desa kecil bernama Gunung Lempung, hidup seorang pria paruh baya bernama Sarpan. Wajahnya biasa saja, kulitnya agak gelap, tubuhnya kurus tinggi, dan kalau jalan selalu membungkuk sedikit seperti orang yang terbebani masa lalu. Ia tinggal di sebuah rumah tua beratap seng yang sudah karatan dan dinding papan yang mulai keropos, berdiri di ujung desa, agak tersembunyi di balik pohon bambu yang rimbun. Warga sekitar mengenalnya sebagai penjual ramuan tradisional, orang pintar, tukang urut. Bahkan sebagian bilang dia bisa ngobati penyakit kiriman. Tapi di balik semua itu, Sarpan memendam satu perasaan yang sejak lama mengendap dalam dadanya. Dia jatuh cinta pada seorang gadis muda bernama Sari, anak bungsu Pak Salim, seorang petani terpandang di desa itu. Sari masih kuliah di kota, tapi sesekali pulang kampung saat libur panjang. Umurnya baru 22 tahun, parasnya cantik alami, kulit kuning langsat, dan senyumnya selalu bisa bikin orang nyaman. Warga desa menyayanginya, karena selain sopan, Sari juga suka bantu kegiatan di musola atau bantu anak-anak ngaji. Sarpan jatuh cinta diam-diam. Tiap kali Sari pulang ke desa, dia selalu mencari alasan untuk bertemu. Kadang pura-pura lewat depan rumah Sari, bawa ramuan herbal, atau sekadar kasih buah tangan dari kebun belakang rumahnya. Ibu Sari menganggap itu perhatian biasa dari tetangga lama, tapi Sari sendiri mulai merasa aneh dengan sikap Sarpan yang makin intens. Puncaknya, suatu sore ketika hujan baru saja reda, Sari sedang duduk di teras rumahnya. Sarpan datang, bawa sebungkus tape ketan dan bunga kenanga di dalam plastik bening. Dia duduk tanpa dipersilakan, lalu langsung bicara dengan suara pelan tapi tegas. "Sari, sudah lama aku simpan rasa ini. Aku tahu umur kita jauh, tapi rasa itu nggak kenal umur. Aku pengen kamu jadi istriku. Aku janji akan bahagiakan kamu seumur hidup." Sari kaget, senyumnya langsung hilang. Dia menunduk, lalu mencoba menjawab dengan lembut agar tidak menyakiti hati Sarpan. "Maaf, Pak, saya udah punya pacar. Saya anggap Bapak kayak paman sendiri. Jadi saya nggak bisa." Sarpan menatapnya lama. Matanya yang biasanya teduh berubah seperti kosong, dalam, dan menusuk. Bibirnya gemetar, tapi dia tidak bicara apa-apa. Perlahan dia bangkit, meninggalkan tape ketan dan bunga kenanga itu di meja. Setelah Sarpan pergi, Sari merasa aneh. Tangannya dingin, dadanya sesak. Ibu Sari keluar, melihat bungkusan itu, dan langsung mengambilnya dengan wajah panik. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia buang tape itu ke dalam sumur tua di belakang rumah. Bunga kenanganya dikubur dalam tanah, dibakar sebagian. Mulai malam itu, angin di kampung seperti berubah arah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan bambu di sekitar rumah Sarpan bunyinya makin nyaring. Kucing kampung tidak ada yang berani lewat depan rumahnya. Dan anjing tetangga mendadak menggonggong ke arah pohon randu yang ada di dekat rumah itu. Setiap jam 2 malam, warga tidak bicara banyak, tapi dalam hati mereka tahu ada yang sedang tidak beres. Dan Sarpan sudah bukan lagi Sarpan yang dulu. Malam pertama setelah penolakan itu,
Suasana rumah Sari terasa aneh. Angin masuk dari celah-celah jendela, padahal semua sudah ditutup rapat. Lampu kamar Sari sempat meredup sendiri, lalu terang lagi. Dia pikir cuma listrik yang bermasalah, tapi perasaan gak enaknya gak hilang. Badannya menggigil meski sudah pakai selimut tebal. Dia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi tepat jam 2 malam, terdengar suara tok 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 dari jendela kamarnya. Sari membuka mata, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke arah suara itu. Jendelanya tertutup tirai, tapi bayangan seperti tangan mengusap-usap kaca tampak samar-samar dari balik kain tipis itu. Ia memberanikan diri mengintip, tapi di luar kosong. Tak ada siapa-siapa, cuma pohon pisang yang goyang pelan tertiup angin. Paginya, saat membuka pintu rumah, Sari dan ibunya dikejutkan oleh sesuatu yang aneh. Di teras rumah mereka, tergeletak kembang setaman basah. Bunganya warna-warni, lengkap seperti bunga tabur di kuburan, mawar, melati, kenanga, dan kamboja. Wanginya menyengat, tapi anehnya tidak harum, malah bikin mual. Ibunya langsung pucat. Ia mengambil sapu lidi, menyapu bunga itu tanpa menyentuh langsung, lalu membakarnya di halaman belakang. Sari bingung dan mulai gelisah. Dia coba tetap tenang, tapi malam berikutnya kejadian serupa terulang. Ketukan di jendela, suara bisikan tak jelas, dan lagi-lagi bunga setaman muncul di teras keesokan harinya. Kali ini, ibunya tidak tinggal diam. Ia mengajak Sari ke rumah Pak Udin, tetua kampung yang dikenal punya mata batin kuat. Di sana, Pak Udin hanya diam sebentar lalu menarik napas panjang. Ini kiriman, Ri. Kiriman dari orang yang cintanya nggak diterima. Dia nyoba masuk lewat mimpi, lewat bunga, lewat suara. Semua cara gaib dipakai buat nembus hatimu, kata Pak Udin sambil menatap mata Sari tajam. Sari tercekat, pikirannya langsung tertuju pada Sarpan. Tapi dia ragu untuk menuduh. Ia hanya mengangguk pelan dan menunduk. Pak Udin memberikan air doa dan beberapa daun bidara untuk ditempelkan di sudut-sudut kamar. Dia juga mengingatkan untuk rajin salat dan jangan pernah lupa baca doa sebelum tidur. Namun sejak malam itu, mimpi Sari mulai berubah. Ia melihat dirinya berjalan sendirian di tengah pemakaman, mengenakan gaun pengantin berwarna merah. Di ujung jalan, berdiri sosok laki-laki tua yang mengulurkan tangan sambil berkata, "Kalau bukan aku, nggak ada yang boleh punya kamu." Sari selalu terbangun dalam keadaan menangis. Ibunya makin cemas. Ayahnya bahkan mengajak Sari untuk kembali ke kota lebih cepat, tapi Sari menolak. Dia merasa belum siap meninggalkan rumah dengan keadaan seperti itu. Suasana desa juga mulai berubah. Orang-orang jadi jarang keluar malam. Anjing-anjing kampung melolong hampir tiap malam, selalu ke arah barat tempat rumah Sarpan berdiri sendiri di ujung desa. Beberapa warga juga mulai mengeluh sering mimpi buruk setelah tak sengaja menyapa Sarpan. Dan di antara semua keanehan itu, hanya satu hal yang pasti. Bunga setaman itu terus muncul. Setiap pagi, selalu dalam jumlah yang sama, selalu basah, seolah baru saja ditaburkan oleh tangan seseorang atau sesuatu. Sari mulai jatuh sakit. Awalnya cuma pusing ringan dan mual setiap pagi. Ibunya mengira itu cuma masuk angin biasa, apalagi cuaca di desa memang sering berubah-ubah belakangan ini. Tapi sakitnya makin aneh. Kadang badannya panas membara, lalu beberapa jam kemudian jadi dingin seperti es. Kadang tubuhnya menggigil sendiri, matanya berkedip cepat, dan mulutnya komat kamit seperti ngomong sesuatu, tapi nggak ada yang ngerti. Orang tua Sari sudah bawa ke puskesmas dan klinik di kota. Hasil pemeriksaan semuanya normal. Tidak ada penyakit apapun. Dokter cuma kasih vitamin dan obat penenang. Tapi Sari makin hari makin lemah. Yang paling bikin merinding, di beberapa bagian tubuhnya muncul lebam-lebam ungu seperti bekas dipukul,
padahal dia tidak pernah jatuh atau terbentur. Rambutnya juga mulai rontok parah, ratusan helai tiap disisir. Sari pun mulai malas ngaca karena wajahnya terlihat pucat dan makin kurus. Setiap malam, dia mimpi buruk. Kadang dia melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di pojok kamarnya. Kadang dia seperti tenggelam dalam lumpur sambil terus dipanggil-panggil oleh suara berat yang familiar. Tapi yang paling sering muncul adalah mimpi dia sedang duduk di pelaminan, tapi pengantinnya bukan Rian, pacarnya yang selama ini setia, melainkan sosok laki-laki tua dengan mata merah dan senyum menakutkan. Rian, yang mendengar kabar kondisi Sari dari ibunya, langsung datang dari kota. Saat melihat wajah Sari, Rian sampai kaget. Kekasihnya itu berubah drastis, seperti bukan Sari yang dulu ceria. Sari cuma senyum lemah dan berkata, "Aku ngerasa kayak bukan diriku sendiri. Yan, tiap malam ada yang datang ke mimpi, ngajak nikah. Kalau aku nolak, dia marah." Rian gak tinggal diam. Malam itu juga dia mengajak Sari dan orang tuanya ke rumah Ustaz Salman, yang dikenal bisa menangani gangguan gaib. Begitu sampai dan melihat Sari, wajah Ustaz langsung berubah serius. Ia meminta Sari duduk di tengah ruangan, membaca doa pelan, lalu meniupkan air putih. Setelah itu, Ustaz menempelkan tangannya di kepala Sari. Baru beberapa detik, tubuh Sari kejang dan berteriak keras. Semua orang panik. Ustaz terus membaca ayat kursi, tapi suara yang keluar dari tubuh Sari bukan suaranya. Itu suara laki-laki tua, berat, parau, dan penuh kemarahan. "Dia milikku. Aku sudah pilih dia sejak lama. Kalau bukan aku, gak ada yang boleh. Dia sudah janji di mimpi. Dia milikku." Sari menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Ustaz segera menyiramkan air doa ke wajahnya, dan perlahan Sari kembali tenang, meski tubuhnya masih lemas dan nafasnya ngos-ngosan. Setelah kejadian itu, Ustaz berkata tegas, "Ini bukan gangguan biasa, ini bukan jin sembarangan, ini kiriman dukun yang pakai ilmu pelet tinggi tingkat atas. Kiriman ini sudah tertanam dalam mimpi dan alam bawah sadar Sari. Harus diputus segera sebelum telat." Rian makin curiga. Dalam hatinya, dia mulai yakin hanya satu orang yang bisa melakukan ini, orang yang cintanya ditolak tapi hatinya tak terima. Sarpan. Sejak kejadian kesurupan di rumah Ustaz Salman, Sari tidak bisa tidur sendirian lagi. Ibunya selalu menemaninya di kamar, sementara Rian pulang pergi dari kota hanya untuk memastikan keadaan kekasihnya membaik. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Setiap malam, suara ketukan di jendela tetap terdengar. Kali ini makin keras, seperti dihantam batu. Kadang disusul suara tertawa pelan, seperti tawa lelaki tua yang kehabisan napas. Rian yang sudah tidak tahan dengan semua itu, memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari, ia diam-diam keluar rumah dan berjalan ke arah barat desa, menuju rumah Sarpan yang sudah lama ia curigai. Rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Rian bersembunyi di balik pohon mangga besar dan mengintip dari celah semak-semak. Detak jantungnya makin kencang ketika ia melihat Sarpan keluar dari dalam rumah, mengenakan sarung dan baju putih kusam, berjalan ke belakang rumahnya sambil membawa sesuatu di tangan. Sarpan berhenti di dekat pohon randu tua, lalu duduk bersila di tanah. Di depannya ada boneka kecil dari jerami yang dibentuk mirip perempuan. Tangannya menggenggam botol kecil berisi cairan merah pekat. Rian menahan napas saat melihat Sarpan menyiram boneka itu dengan cairan tersebut sambil berkomat kamit. Aroma amis menyeruak ke hidung Rian, membuat perutnya mual. Sarpan lalu menusukkan paku panjang ke dada boneka itu, dan seketika terdengar suara lolongan anjing bersahut-sahutan dari berbagai penjuru desa. Rian buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, Sari sudah terguling di lantai, kejang dan mulutnya berbusa. Ibu Sari menjerit minta tolong. Dengan panik,
Rian menggendong Sari dan membawanya kembali ke rumah Ustaz Salman. Di sana, Ustaz langsung paham kalau ini sudah sampai tahap bahaya. Kalau ini dibiarkan, bisa-bisa nyawanya diambil, ujar Ustaz tegas. Ustaz lalu memerintahkan Rian dan 2 warga lain untuk menggali tanah di belakang rumah Sarpan tempat boneka itu dikubur. Dengan berbekal doa dan keberanian, mereka kembali ke sana menjelang subuh. Saat digali, benar saja, boneka itu sudah tertanam dalam peti kecil berbungkus kain kafan, lengkap dengan sehelai rambut panjang yang dikenali Rian sebagai milik Sari. Boneka itu dibawa pulang dan dimandikan dengan air doa, lalu dibakar. Saat apinya menyala, Sari yang masih terbaring mendadak terbangun, memekik keras, lalu pingsan lagi. Setelah itu, tubuhnya sedikit demi sedikit membaik. Tapi gangguan belum benar-benar hilang. Saat malam tiba, rumah Sari dihantam angin kencang, daun-daun beterbangan masuk lewat sela genteng, dan terdengar suara teriakan dari arah pohon randu. Warga yang rumahnya tak jauh dari sana bersaksi bahwa malam itu, mereka melihat bayangan hitam besar melompat dari atap rumah Sarpan, menuju arah rumah Sari. Semua tanda sudah jelas. Sarpan tak sekadar dukun biasa. Ia telah melewati batas, memakai ilmu hitam tingkat tinggi demi cinta yang ditolak. Dan kini, dendamnya sudah berubah menjadi obsesi yang tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Setelah boneka jerami itu dibakar, Sari memang mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Ia sudah bisa bicara, meski masih pelan dan sering linglung. Tapi malam-malam selanjutnya justru jadi lebih menyeramkan. Setiap malam Jumat, angin berhembus kencang dari arah barat. Suara lolongan anjing makin sering terdengar. Lampu di rumah Sari sering mati tiba-tiba meskipun tidak hujan. Dan, paling menakutkan, di pojok ruang tamu kadang muncul aroma melati bercampur bau amis seperti darah busuk. Ustaz Salman memutuskan untuk melakukan ruwatan atau pembersihan total di rumah Sari. Ia minta semua keluarga dan Rian untuk puasa 3 hari. Di malam terakhir, mereka semua diminta berkumpul, membaca ayat-ayat suci bersama-sama, dan menyiapkan benda-benda untuk pelindung, air garam, daun bidara, serta lidi dari pohon aren yang diikat menjadi sapu kecil. Tepat tengah malam, saat doa mulai dibacakan, rumah bergetar pelan. Lampu padam. Dari luar jendela terdengar suara langkah kaki berat berjalan mengelilingi rumah. Suara napas keras, seperti orang yang sedang marah. Lalu, pintu depan diketuk 3 kali, keras, seolah mau jebol. Tok, tok, tok. Sari yang duduk di tengah lingkaran doa mendadak menggigil. Tubuhnya mengejang, lalu terangkat pelan dari lantai. Matanya membelalak, putih semua. Mulutnya terbuka, dan suara berat keluar dari tenggorokannya. Dia sudah aku pilih, jangan ganggu, kalian semua akan menyesal. Ustaz Salman tetap tenang. Ia mengambil air garam dan menyiram ke wajah Sari. Tubuh Sari jatuh kembali ke lantai, menggeliat seperti kesakitan. Tapi suara dari luar rumah makin keras. Suara itu tertawa, lalu berubah menjadi tangisan, lalu teriakan yang menggema. Aku sudah tunggu dia sejak lama. Aku mau nikah sama dia malam ini. Rian langsung berdiri. Dengan gemetar, ia berteriak ke arah luar rumah. Kalau kamu laki-laki, keluar dan hadapi. Jangan ganggu perempuan lemah. Angin berhenti seketika. Suasana jadi hening. Lalu terdengar suara langkah cepat menuju atap rumah. Braak. Atap rumah bergoyang keras, genteng jatuh berantakan. Ustaz segera berdiri, mengangkat sapu lidi aren, dan membacakan doa keras-keras. Saat sapu itu diangkat, dari atap terlihat bayangan hitam melompat turun, tapi tidak menyentuh tanah. Bayangan itu seperti menggantung di udara, dengan mata merah menyala, dan wajah yang samar-samar, terlihat seperti Sarpan. Itu dia, teriak salah satu warga yang ikut membantu. Warga lainnya langsung mundur. Ustaz Salman tidak gentar.
Ia menyiramkan air doa ke arah bayangan itu, lalu melempar sapu lidi yang terbakar ujungnya. Terdengar suara jeritan panjang, dan bayangan itu meledak menjadi kabut hitam yang cepat menghilang tertiup angin. Sari pingsan, warga diam 1000 bahasa, dan malam itu pun berakhir, tapi hanya untuk sementara. Karena keesokan paginya, sebuah kabar mengejutkan datang dari ujung desa. Pak Sarpan ditemukan terbaring di ruang tamunya. Mulutnya penuh darah hitam, matanya membelalak, tangannya menggenggam kain putih kotor yang terikat rambut panjang perempuan. Dia masih hidup, tapi koma, dan tubuhnya dingin seperti mayat. Warga yang melihatnya langsung yakin, Sarpan bukan cuma kerasukan dendam, tapi jiwanya sudah setengah tinggal di dunia lain. Setelah kejadian malam itu, seluruh desa Gunung Lempung gempar. Rumah Sarpan dipasangi garis bambu oleh warga, tanda bahwa tidak ada yang boleh masuk sembarangan. Tapi anehnya, meski tubuhnya koma dan tak bergerak, napas Sarpan tetap berjalan seperti biasa. Matanya tetap terbuka meski tak berkedip, dan setiap malam, dari rumah tuanya terdengar suara orang berbicara sendiri, padahal Sarpan hanya sendiri di dalam. Beberapa warga mulai ketakutan. Anak-anak dilarang main ke arah barat desa. Anjing-anjing mendadak sering mengonggong ke arah rumah Sarpan. Bahkan ayam dan kambing pun menolak lewat dekat sana, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat manusia. Di rumah Sari, suasana mulai lebih tenang. Tapi Ustaz Salman tahu, ini belum benar-benar selesai. Menurutnya, ilmu hitam yang digunakan Sarpan bukan ilmu biasa. Ini ilmu pelet dan santet tingkat tinggi, dan yang paling parah, dilakukan dengan tumbal. Tumbal cinta yang ditolak. Saat Rian mendengar itu, ia langsung bertanya, "Tumbal apa maksudnya, Ustaz?" Ustaz hanya menghela napas. Ia berkata, untuk mengikat seseorang agar jatuh cinta dalam dunia gaib, kadang dukun melakukan perjanjian. Bisa dengan jin, bisa dengan arwah gentayangan. Tapi sebagai gantinya, ada tumbal. Bisa nyawa, bisa darah. Dan kadang, si pelaku sendiri yang jadi perantaranya. Rian merasa bulu kuduknya merinding. Ia teringat kembali boneka jerami yang ditemukan terkubur, serta kain kafan berisi rambut Sari. Semua itu bukan sekadar ancaman, itu perjanjian. Malam harinya, Sari kembali mengalami mimpi yang aneh. Ia berjalan di lorong panjang yang dikelilingi cermin. Tapi setiap cermin yang dilewatinya menampilkan sosok dirinya mengenakan gaun pengantin berdiri di samping Sarpan. Wajah Sarpan di dalam mimpi itu tersenyum, tapi senyumnya penuh darah. Tangannya menggenggam tangan Sari erat, dan dari mulutnya keluar suara yang membuat jantung Sari terasa berhenti. "Kita sudah sah. Sari, kamu milikku selamanya." Sari terbangun dengan tubuh berkeringat dan mata sembab. Ia langsung memanggil ibunya dan menangis. "Bu, aku mimpi nikah sama dia, tapi kayak nyata. Tanganku dingin, Bu, dia kayak ada di dalam aku." Pagi itu, Ustaz Salman datang membawa kabar dari seorang temannya yang juga seorang ahli ruqyah dari luar kota. Namanya Ustaz Rahmat, dan ia sudah biasa menangani kasus berat semacam ini. Dengan wajah serius, ia berkata pada keluarga Sari dan Rian, "Malam ini malam puncak. Jika tidak kita putuskan sekarang, roh yang mengikatnya akan semakin kuat. Bisa-bisa, jiwa Sari terambil saat ia tertidur." Ustaz meminta sebuah kamar kosong yang bersih, dan diubah menjadi tempat khusus untuk pengusiran roh. Lantai digarami, dinding ditempeli ayat-ayat suci, dan lilin wangi dibakar untuk menjaga energi tetap bersih. Tepat pukul 12 malam, prosesi dimulai. Sari duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari benang putih dan 7 kuntum bunga. Ustaz Rahmat mulai membaca doa. Baru 5 menit, lampu rumah langsung padam. Lantai bergetar pelan, dan dari mulut Sari keluar suara berat. "Aku datang menjemput pengantinku." Dan di sudut kamar, sosok hitam tinggi perlahan muncul dari bayangan, matanya merah menyala,
tangan panjangnya terulur ke arah Sari. Malam itu terasa sangat panjang. Saat doa-doa dibacakan oleh Ustaz Rahmat dan Ustaz Salman secara bersamaan, suasana di dalam rumah seperti berubah. Udara jadi pengap, padahal semua jendela sudah dibuka. Peluh membasahi tubuh Rian yang duduk di pojok ruangan sambil memegang tasbih, berusaha menahan gemetar. Ibu dan ayah Sari memeluk satu sama lain, membaca istighfar berkali-kali. Tapi Sari sendiri terlihat seperti bukan dirinya. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan mulutnya melengkung aneh. Suara yang keluar bukan lagi suara gadis yang mereka kenal, tapi suara tua dan mengerikan. Kalian bisa baca doa sebanyak apapun, tapi dia sudah sah jadi milikku. Aku sudah bayar mahal untuk cinta ini. Aku korbankan hidupku. Lalu tiba-tiba, dari dalam tubuh Sari, keluarlah kabut hitam pekat. Kabut itu perlahan membentuk sosok tinggi, berambut panjang acak-acakan, berjubah sobek-sobek, dan bermata merah menyala. Suaranya seperti campuran jeritan dan tawa, menyakitkan telinga siapapun yang mendengarnya. Sosok itu melayang di atas lingkaran garam, tangannya menjulur ingin meraih Sari. Tapi saat hendak masuk ke dalam lingkaran, tubuhnya seperti terbakar. Ia menjerit, "Aku ingin dia. Dia janji dalam mimpi, jangan halangi." Ustaz Rahmat semakin keras membaca doa, menyiramkan air ruqyah ke arah bayangan itu. Sambil itu, ia berteriak kepada Rian, panggil namanya. Tarik kesadarannya dari dalam. Rian mendekat sambil berteriak, "Sari, dengar aku. Ini Rian, aku yang kamu cinta. Lawan dia, Sari. Jangan biarin dia ambil kamu." Sari menggeliat, tubuhnya panas dan dingin bersamaan. Bibirnya bergetar, air mata mengalir dari sudut matanya. Perlahan-lahan, dari wajahnya yang keras muncul ekspresi ketakutan. "Rian, tolong, dia tarik aku." Rian langsung menggenggam tangannya erat. "Aku di sini, aku nggak akan biarin kamu diambil makhluk itu." Ustaz Salman melempar segenggam garam ke arah kabut hitam itu. Suara ledakan kecil terdengar, dan sosok itu mendadak menjerit lebih kencang. Badannya mulai retak seperti kaca pecah. Wajahnya terbelah jadi dua. Satu wajah Sarpan, satu lagi wajah aneh tak dikenal. "Cintamu ditolak, karena cinta itu nggak bisa dipaksa," teriak Ustaz Rahmat sambil menancapkan sapu lidi yang dibakar di tengah lingkaran. Sosok hitam itu meledak menjadi debu hitam dan angin keras menerpa ruangan. Lampu menyala kembali, semua terdiam. Sari jatuh pingsan di pelukan Rian, tapi kali ini napasnya teratur. Wajahnya damai. Esok paginya, kabar menyebar cepat. Pak Sarpan yang sebelumnya koma ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya membusuk seolah sudah meninggal berhari-hari, padahal baru semalam masih hidup. Di genggamannya masih ada potongan kain putih yang dipenuhi tulisan merah. Warga sepakat menguburkan jasadnya tanpa upacara, diam-diam, dan rumahnya dibiarkan kosong. Sari sembuh perlahan, tapi sejak malam itu, dia selalu tidur dengan lampu menyala. Di lemarinya, tergantung gaun putih yang dulu dia beli untuk lamaran, tapi tak pernah lagi ia pakai. Dan setiap malam Jumat, saat angin barat berhembus, kadang terdengar suara bisikan samar dari arah jendela kamarnya. "Sari, aku masih di sini." Kisah ini meninggalkan luka yang tidak bisa sembuh sepenuhnya. Meskipun Sari perlahan pulih, tapi trauma dari apa yang ia alami masih membekas dalam hati dan pikirannya. Ia jadi lebih pendiam, sering melamun, dan mudah kaget. Senyumannya tak lagi cerah seperti dulu, dan matanya selalu waspada setiap malam mulai larut. Rian tetap setia di sisinya, menemani dan mendampinginya sampai Sari benar-benar kuat kembali. Namun mereka sepakat untuk menunda rencana lamaran mereka. Bukan karena tidak cinta, tapi karena mereka ingin memastikan semuanya benar-benar bersih, tanpa jejak masa lalu yang menyeramkan.
Warga desa Gunung Lempung kini jauh lebih hati-hati. Tidak ada lagi yang berani datang ke rumah tua bekas milik Sarpan. Rumah itu dibiarkan kosong dan ditutup rapat, tapi warga sering mendengar suara bisikan atau langkah kaki dari dalamnya saat malam tiba. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan laki-laki tua duduk di kursi rotan di teras, memandangi jalan setapak seolah menunggu seseorang. Ustaz Salman dan Ustaz Rahmat meninggalkan pesan penting kepada semua warga, bahwa cinta adalah anugerah, bukan kutukan. Dan ketika cinta dipaksakan dengan cara yang salah, maka cinta itu bisa berubah menjadi jalan menuju kehancuran. Ilmu hitam mungkin bisa memaksa raga, tapi tidak bisa menaklukkan hati yang tulus. Pak Sarpan telah mengorbankan jiwanya sendiri untuk cinta yang tak terbalas. Dan sekarang, meski tubuhnya sudah terkubur di tanah, desas-desus mengatakan rohnya belum benar-benar pergi. Ia masih terikat dengan rasa sakit, dendam, dan kerinduan yang tak pernah terbalas. Dan bagi mereka yang lewat di depan rumah kosong itu, jika kalian mendengar bisikan lirih menyebut nama Sari, berdoalah. Karena mungkin dia sedang mencari jalan kembali, bukan untuk cinta, tapi untuk mengambil sesuatu yang belum ia miliki, jiwa yang pernah menolak cintanya.